Selamat sore Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil review buku kedua tentang sebuah sejarah dari klasik sosiologi. Nama Maria Rusliana Anisti, kelas 2C, NIM 230-396, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Bab 1, dari filsafat sosial ke sosiologi. Premis ideologis dan teoritis dari sosiologis. Sosiologis muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, dan bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah berkembang dalam ilmu sosial lain yang tidak mungkin terjadi ditangani dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Visi sosiologis dunia atau gaya berpikir sosiologis mengandaikan 1. Pandangan masyarakat sebagai satu kesatuan sistematik yang berfungsi dan berkembang menurut hukumnya sendiri, bukan sebagai suatu yang digabungkan secara mekanis dan oleh karena itu memungkinkan segala macam kesewenang-wenangan kombinasi elemen sosial yang terpisah. Kedua, sikap sadar pada studi tentang yang benar-benar ada hubungan sosial berbeda dengan konstruksi utopis dari sistem sosial yang ideal. 3. Ketergantungan metode penelitian empiris atau meskipun pemahaman tentang metode ini mungkin berbeda dikontras dengan konstruksi filosofis spekulatif. Unsur-unsur pendekatan ini dibangun secara bertahap dalam konteks sosial, filsafat, dan filsafat sejarah zaman modern, dan sebagai studi empiris dan diferensiasi ilmu sosial dan kemanusiaan berkembang atau prosesnya sedang kuat, terlebih lagi dipengaruhi oleh aliran yang kuat ke ilmu sosial dari ilmu alam. Masalah masyarakat sebagai suatu sistem telah diajukan oleh teori-teori abad ke-17 dari fisika sosial. Sejauh masyarakat direpresentasikan sebagai bagian dari alam, ilmu sosial menjadi secara metodologis merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Sedangkan dunia bintang digambarkan dalam teori-teori ini sebagai interaksi mekanis benda-benda langit. Masyarakat dianggap sebagai sejenis astronomis, sistem individu yang terhubung oleh keterkaitan dan penolakan sosial. Yang kedua, premis sosial dan kelas sosiologi. Kelahiran sosiologi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosial filsafat, pencerahan mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis atau yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya. Pertumbuhan industri dan kota disertai dengan kehancuran massal kaum tani, pengrajin dan profit kecil pemilik. Kondisi kerja pabrik yang sangat keras dan kehidupan pekerja sangat kontras tajam dengan pertumbuhan kekayaan borjuis, memprovokasi penanaman perjuangan kelas, pemberontakan penurunan Lyon di Prancis, gerakan Ludi di Inggris, dan kemudian Kartisme adalah bukti masuknya ke arena kelas sosial baru. Proletariat, kekecewaan dengan hasil revolusi borjuis dan Kingdom of Ration yang dipromosikan olehnya menyapu lapisan luas dan intelektual. Ilusi yang hilang digantikan oleh skeptisisme pahit. Kebutuhan akan dianalisis dan evaluasi yang realistis dari masyarakat yang ada dan tantangannya masa lalu, sekarang, dan masa depan diintensifkan. Modus analisis itu bergantung pada posisi kelas pemikir. Di sepertiga pertama dari abad ke-19, 3 orientasi utama dan 3 kelompok pemikir menjadi jelas diuraikan dalam pemikiran sosial politik Eropa Barat: konservatif tradisionalis, utilitarian liberal borjuis, dan sosialis utopis, yang tidak hanya mewujud tradisi intelektual yang berbeda tetapi juga mengungkapkan kepentingan kelas sosial yang berbeda.
Karena semua bagian dari keseluruhan ini saling berhubungan secara organik dan saling bergantung. Perubahan dalam salah satu dari mereka pasti mengganggu stabilitas seluruh sistem sosial. Kepuasan akan kebutuhan dasar manusia yang tidak berubah mendasari fungsi sosial institusi. Gangguan atau melemahnya aktivitas institusi sosial manapun karena itu mau tidak mau menyebabkan kekacauan dan disorganisasi fungsi yang sesuai. Itu tidak membuktikan apa-apa fungsi sosial dari institusi atau kepercayaan apapun berbahaya. Bahkan terkadang prasangka melakukan peran sosial yang berguna, menyatukan kelompok dan memperkuat rasa aman anggotanya dan keandalan. Secara khusus, stabilitas masyarakat diperlukan untuk memelihara kelompok-kelompok itu dan institusi di mana individu terhubung dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Bab 2. Auguste Comte dan asal dari positivis sosiologi. Yang satu, Comte dan waktunya. Auguste Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pembentukan struktur kelas baru masyarakat disertai dengan perubahan yang sering terjadi bentuk kekuatan politik. Direktori Konsulat Kekaisaran, pemulihan Revolusi 1830, Monarki Juli, Revolusi 1848, Republik Kedua, dan Kekaisaran Kedua adalah politik utama periode tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan fail kekayaan dan kekuasaan bourgeois, kemiskinan dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik dipadukan dengan krisis tradisional, sistem ideologis, dan pencairan filosofis yang intens. Semua itu berpengaruh pada pandangan Comte. Awal meninggalnya Katolik dan monarkisme keluarga ayahnya, ia mengembangkan sikap agnostik pada agama tradisional. Pendidikan dalam sains diterima di Politeknik École di Prancis dan simpati Republik menentang baik Napoleon dan Bourbon, mengkondisikan karakter pandangan teoritisnya. Diusir dari École sebagai pemikir bebas, ia menjadi guru matematika. Yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan. Pemisahan ilmu dari metafisika dan teologi adalah gagasan utama metode positif. Menurut pendapatnya, sains sejati dicirikan dengan menolak tidak dapat dijawab pertanyaan, yaitu pertanyaan yang tidak dapat dikonfirmasi atau disanggal, dengan mengandalkan fakta yang ditetapkan pengamatan. Ia mempertimbangkan pertanyaan tentang esensi dan penyebab hal-hal menjadi seperti itu. Metafisik, hal-hal tidak ilmiah. Itu adalah tugas sains menurutnya untuk menemukan hukum dipahami sebagai koneksi yang konstan dan berulang antar fenomena. Batasan ini sudah seharusnya untuk berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan pasti yang biasanya memberikan dasar untuk memprediksi masa depan. Comte tampil sebagai penyebar filsafat dalam arti kata tradisional dan lama. Dalam gagasannya itu tidak memiliki pokok bahasan khusus sendiri atau metode yang berbeda dari yang ilmu. Filsafat positif adalah sistematisasi ilmu dan ilmiah di ilmu. Untuk menjelaskan filosofi positif perlu untuk menjelaskan semua merangkul sistem ilmu yang mencakup analisis materi pelajaran, metode, hukum, persamaan, dan perbedaan. Ketika mengembangkan klasifikasi sainsnya, Comte berdasarkan dirinya pada tujuannya atribut. Pertama-tama, dia membagikan menjadi abstrak dan beton. Yang pertama mempelajari hukum kategori fenomena tertentu, yang terakhir menerapkan hukum ini di bidang parsial. Biologi, misalnya, apakah ilmu kehidupan abstrak secara umum dan kedokteran adalah ilmu yang konkret, terapan hukum umum biologi.
Yang ketiga, pokok bahasan dan tugas sosiologi. Cobb mempertentangkan sosiologi sebagai ilmu positif dan dengan teologis dan metafisik spekulasi tentang masyarakat dan manusia. Di satu sisi, dia mengkritik para teolog yang oleh menganggap manusia pada prinsipnya berbeda dari hewan, menganggapnya diciptakan oleh Tuhan atau penyediaan. Di sisi lain, sekaligus mengkritik para filosof yang mendahulunya sebagai ahli metafisika yang menciptakan utopia sosial. Dia mencela mereka karena memahami masyarakat sebagai penciptaan akal manusia dan keinginan rasional individu. Sosiologi menurutnya adalah satu-satunya ilmu yang mempelajari bagaimana akal dan pikiran manusia ditingkatkan oleh pengaruh kehidupan sosial. Ide ini berkembang menjadi konsepsi utuh individu sebagai abstraksi dan masyarakat sebagai realitas yang diatur oleh hukum alam. Fenomena sosial tidak seperti fenomena biologis, berada di keadaan konstan perubahan dan transformasi dan berkembang dalam waktu. Esensi mereka adalah historisitas. Oleh karena itu, Comte sangat menghormati Condorcet yang telah memandang masyarakat dari sudut pandang sejarah. Yang keempat, metode sosiologi. Bagian terpenting dari sosiologi Comtean adalah pengembangan metode yang berlaku untuk studi tentang masyarakat. Sementara spekulasi mentang di satu sisi dan empirisme di sisi ekstrem yang lain. Comte mendukung penerapan dalam sosiologi observasi dan eksperimental, metode komparatif dan historis. Observasi, kata dia, merupakan metode utama investigasi dalam sosiologi, tapi dia tidak biasa mengidentifikasikan tuntutan apa yang harus dipenuhi oleh observasi sosial, sehingga dianggap dapat diandalkan dan tepat. Pengamatan terhadap fakta sosial harus mendapatkan sosiologi pada tataran sains dan memberikan materinya. Sosiolog bekerja dengan karakter objektivitas. Materi empiris harus dikumpulkan di bawah kendali teori. Jika tidak, sosiolog tidak akan mencapai apa-apa kecuali sebuah konglomerasi massa terisolasi fakta serampangan yang tidak mengatakan apa-apa dalam diri mereka sendiri. Dulu jenis tulisnya bahwa observasi sosial apapun, baik statis maupun dinamis, harus membutuhkan penggunaan teori fundamental secara terus-menerus. Yang kelima, statistika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Itu pertama mempelajari kondisi, keberadaan, dan hukum fungsi sistem sosial. Yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statistika sosial adalah teori sosial keterbitan, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai keseluruhan organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa dipahami dalam kesatuan. Konsepsi itu dianggap secara langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai produk kontrak antar individu. Eksplorasi prinsip-prinsip yang menentukan struktur masyarakat dan keharmonisan dan ketertiban terjamin. Terkait erat bagi Comte dengan kebijakan sosial yang bisa mewujudkannya. Dia memperlakukan institusi sosial utama, keluarga, negara, dan agama dari sudut pandang terutama dari fungsi sosial dan peran integrasi sosial. Yang keenam, dinamika sosial. Comte mengatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori positif kemajuan sosial dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dari keberagaman dalam bentuk konkret perkembangan sejarah. Ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Menurutnya, kemajuan berarti pengembangan sepanjang garis menaik. Meskipun dalam mencoba membebaskan konsep kemajuan dari ikatan dengan nilai-nilai metafisik, ia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa menyempurnakan atau meningkatkan. Sains, tulisnya, tidak dapat menjawab apakah kemajuan sosial itu juga kemajuan moral, meskipun dia sendiri yakin akan hal itu. Bangunnya teori tentang sosial pembangunan tidak lebih dari skema metafisik spekulatif. Yang ketujuh, kebijakan positif. Kelemahan mendasar dari teori Comte menjadi sangat jelas ketika dia
meninggal dari tesis umum tentang dinamika sosial hingga pembuktian program positifnya. Sosial pemerintahan, ia sangat mementingkan bagian dari karyanya. Berbeda dengan tujuannya, metode yang bertuju untuk menemukan kebenaran. Inti dari pemerintahan positif harus nilai subjektif dan kepentingan dan cita-cita manusia. Karena itu dia mengajarkan metode subjektif dalam politik. Salah satunya karya. Katanya, ingat filsafat positif telah menarik filsafat dari sains, sedangkan yang lainnya, the system of positive polity, telah diubah menjadi lengkap, definitif agama. Yang ke-8, tempat Comte dalam sejarah sosiologi. Selama masa hidup Comte, ide-ide filosofis dan sosial politiknya secara komparatif tidak berpengaruh, tetapi minat pada positivisme sebagai doktrin filosofis tumbuh dari tahun 1860-an. Menarik pengetahuan positif yang ketat berbeda dengan konstruksi metafisik spekulatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu sangat penting. Banyak naturalis terkemuka mengatakan diri mereka positivis. Di sana muncul historiografi positivis, Buckle dan Taine, teori budaya positif, Ernest Renan, kriminologi positivis, Cesar Lombroso, logika dan psikologis positif dan teori sastra dan seni, dan bahkan positivis metafisika, Foucault dan Foucault. Peran Comte dalam sejarah sosiologi sangat kontradiktif, memiliki hampir sepenuhnya sintesis banyak ide utama ilmu sosial pada masanya. Ia mengarahkannya untuk melawan pendekatan spekulatif abstrak untuk kehidupan sosial dan konsepsi teologis. Banding menjadi positif pengetahuan, pengakuan atas sifat sejarah yang diatur oleh hukum, perhatian pada studi sosial institusi dan struktur masyarakat, semua memiliki pengaruh yang kuat pada masanya di perkembangan ilmu sosial. Sejarawan sosiologi berkomentar tentang pikiran kreatifnya dan miliknya, pengetahuan ensiklopedia. Beberapa penulis bahkan telah menarik kesejajaran antara dia dan Hegel. Bab 3, konsep sosiologi Herbert Spencer. 1. Spencer dan waktunya. Kelahiran sosiologi di Inggris dikaitkan dengan nama Herbert Spencer 1820 sampai 1903 di pertengahan abad ke-19 ketika ilmiahnya dimulai. Orang Inggris kapitalisme berada di puncak kemakmuran. Inggris telah menyelesaikan revolusi industri sebelum semua negara lain. Telah jauh melampaui mereka dan tingkat perkembangan ekonomi. Suasana hati itu juga berpengaruh pada Spencer filosofi sosial. Spencer bekerja dari tahun 1837 hingga 1841 sebagai insinyur dan teknisi di kereta api, sekaligus mempelajari matematika dan ilmu alam. Kemudian selama beberapa tahun dia berkontribusi pada pers. Pada tahun 1853, setelah mewarisi warisan yang rapi dari seorang paman, dia mengundurkan diri postik dan memulai kehidupan sederhana seorang ilmuwan dan humas independen. Bahkan setelah dia melakukan mencapai ketenaran, dia menolak semua penghargaan resmi. Pada awal tahun 1860-an, Spencer melakukan upaya yang luar biasa untuk menciptakan sistem sintesis filsafat yang akan menyatukan semua ilmu teoritis saat itu. Yang kedua, pokok bahasan sosiologi. Spencer tidak memberikan definisi sosial formal yang berkembang atau hubungannya dengan yang lain ilmu sosial. Namun dalam The Study of Sociology, ia menaruh banyak perhatian untuk mendemonstrasikan kemungkinan keberadaannya sebagai ilmu. Kemungkinan ini tergantung pada keberadaan satu hukum universal atau kausalitas alam yang beroperasi dalam masyarakat pada tingkat yang sama seperti di alam, dan yang kedua, koneksi regular elemen dan struktur fenomena apapun. Dengan memeriksa merinci kesulitan objektif dan subjektif atau termasuk prasangka kelas dalam membentuk sosiologi sebagai ilmu, Spencer mengantisipasi sejumlah tesis sosiologi ilmu masa depan. Tugas metodologis yang paling rumit baginya adalah memisahkan sosiologi dari sejarah. Ketika mempelajari hukum-hukum perkembangan masyarakat, sosiologi dalam
semangatnya adalah sejarah ilmu, tetapi menurut Spencer itu terkait dengan sejarah tradisional, naratif, deskriptif dalam sama seperti antropologi biografi. Sedangkan biografi mencatat semua kesempatan keadaan dalam kehidupan manusia. Antropologi mempelajari keadaan dan kondisi perkembangan dari organisme. Dengan cara yang sama, sosiologi meskipun bertumpu pada fakta sejarah lebih dekat metodologis untuk biologi. Yang ketiga, organisme dan evolusionisme. Teori sosiologi Spencer dibangun di sekitar dua prinsip utama, konsepsi masyarakat sebagai organisme dan gagasan evolusi sosial. Prinsip pertama dihubungkan dengan perlunya memahami kesatuan dari keseluruhan sosial. Dia dengan jelas bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan berikut. Apakah masyarakat adalah entitas yang nyata atau hanya nama kolektif untuk menunjuk sejumlah individu yang hanya memiliki nominal adanya? Karena sudut pandang nominalis tentang masyarakat tidak dapat diterima olehnya, dia harus melakukannya mengakui bahwa masyarakat adalah jenis entitas khusus yang benar-benar ada. Dia menyarankan agar kita punya setiap hak untuk menganggapnya sebagai entitas khusus, karena meskipun terdiri dari unit-unit terpisah, pemeliharaan konstan dari kesamaan umum dalam lempokan unit-unit ini dalam lokalitas yang ditempati oleh setiap masyarakat selama beberapa generasi dan bahkan berabad-abad, namun menunjukkan konkretan tertentu dari kelompok agregasi yang dibentuk oleh mereka. Itu adalah fitur ini memberi kami gagasan tentang masyarakat, karena kami tidak memberikan nama ini pada perkumpulan transient itu berbentuk orang-orang primitif, tetapi hanya menggunakannya di mana kehidupan menetap telah mengarah ke keabadian tertentu, distribusi komponennya dalam masyarakat. Keempat, tempat Spencer dalam sejarah sosiologi. Kontribusi Spencer pada perkembangan sosiologi dan evaluasi karyanya oleh generasi penuh sama kontradiktifnya dengan karya kreatifnya. Tetapi agnotisme Spencer juga membuka jalan untuk berkompromi dengan agama, sementara agama miliknya doktrin sosiologis bersifat individualis bourgeois dan antisosialis dan mudah dikonversi atau dalam Spencer sendiri dan para pengikutnya menjadi permintaan maaf langsung untuk kapitalisme. Bukan itu untuk apa-apa bahwa Spencerisme disebut hangat di Amerika Serikat oleh pilar-pilar kebangkitan seperti itu, modul monopoli seperti John D. Rockefeller dan James J. Hill. Jasa Spencer dalam hal teori adalah upayanya untuk mengembangkan sejarah evolusi pendekatan masyarakat dan struktural fungsional. Sekian dan terima kasih.